Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kimnas dari kelas 11 TKJ 2. Ya, baik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengenal kabel fiber optik, fungsi dan jenisnya. Yang pertama, apa itu fiber optik? Fiber optik adalah sebuah bahan dari serat kaca untuk membuat kabel. Biasanya fiber optik digunakan sebagai kabel perusahaan telekomunikasi. Karena fiber optik merupakan bahan yang tepat untuk mengirimkan data ke dalam jaringan komputer. Tanpa kabel dari fiber optik ini, maka bisa saja komunikasi antar ponsel tidak akan lancar. Fiber optik dibuat dari serat kaca yang memiliki lapisan-lapisan yang menyusunnya. Di dalamnya ada komponen-komponen isolator atau coating dengan macam-macam warna. Ukuran kabel fiber optik ini sangat kecil, bahkan lebih kecil dari sehelai rambut. Namun bahan kabel ini dapat mengantarkan data dengan kecepatan tinggi. Kedua, fungsi dari kabel fiber optik. Seperti sudah disebutkan di atas, maka kegunaan utama kabel fiber optik adalah untuk menghubungkan antara jaringan komputer. Sebenarnya jika merujuk pada pengertian ini, maka kegunaan kabel fiber optik sama dengan jenis kabel lainnya. Namun yang membedakan adalah kabel fiber data ini mendukung kecepatan pengiriman data. Selain itu, kabel fiber optik juga tak punya arus listrik, sehingga tidak akan mengalami gangguan elektromagnetik. Itu sebabnya perusahaan operator telekomunikasi sering memasang kabel fiber optik untuk mencapai tujuan tersebut. 3. Jenis kabel fiber optik. Kabel fiber optik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni kabel fiber optik single mode. Sesuai namanya, kabel fiber optik single mode adalah kabel optik yang punya transmisi tunggal yang memiliki maksud hanya bisa melalui satu inti untuk menyebarkan cahaya. Bagian inti dari kabel jenis ini memiliki diameter yang sangat kecil. Hanya memiliki diameter 9 mikrometer saja. Yang kedua, kabel fiber optik multimode. Jenis lain dari kabel optik adalah kabel fiber optik multimode. Berbeda dengan single mode, kabel ini memiliki transmisi banyak, sehingga bisa menyebarkan cahaya dalam satu waktu. Ukuran inti kabel optik ini lebih besar, yakni sekitar 625 mikrometer. Selanjutnya, tipe-tipe kabel fiber optik yang populer digunakan antara lain. 1. Tight buffer, dalam dan luar ruangan. 2. Breakout cable, dalam dan luar ruangan. 3. Aerial cable. 4. Armored cable. 5. Simplex cable. 6. Hybrid and composite cable. 7. J-cord cable. 8. Low smoke zero halogen atau LSZ. 4. Komponen fiber optik. Yang pertama ada inti. Bagian inti dari sebuah kabel fiber optik adalah bagian terpenting, terbuat dari serat kaca. Bagian ini biasanya memiliki diameter 2-5 mikrometer. Bagian inti yang semakin besar menandakan semakin baik pula kualitas fiber optik dalam suatu kabel. Yang kedua, cladding. Bagian ini adalah jaket atau pelindung dalam sebuah fiber optik. Diameter cladding ini biasanya berukuran 5-250 mikrometer. Bagian ini juga bisa memancarkan sinar dari luar ke bagian inti fiber optik. Yang ketiga, mantel. Ada cladding yang berfungsi seperti jaket, ada juga mantel yang fungsinya hampir sama.
Pelindungan bagian inti perlu berlapis-lapis agar kabel tidak cepat rusak untuk mempertahankan kualitas pengiriman data. Bagian mantel ini biasanya disusun dalam warna yang berbeda-beda. Yang keempat, outer jacket dan string member. Dua komponen yang terakhir ini adalah pelindung utama dalam sebuah kabel fiber optik, yakni outer jacket dan string member. Fungsinya juga sama dengan bagian mantel dan cladding, yakni melindungi bagian inti dari kerusakan. Yang kelima, di fiber optik juga ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya dulu. Kecepatan dalam menghantarkan data, kapasitas kecepatannya bisa mencapai 1 GB per detik. Dapat mengirimkan data dengan jarak jauh walau tanpa andil penguat sinyal. Kabel fiber optik terbuat dari serat kaca, sehingga bahan tersebut tidak akan berkarat. Nah, sekarang kekurangannya. Proses instalasasi kabel fiber optik cenderung ribet dan mahal. Tak jarang perusahaan operator telekomunikasi harus melakukan penggalian dan melibatkan banyak pekerja. Perawatan kabel juga lebih mahal ketimbang jenis kabel jaringan lain. Kabel fiber optik harus memiliki sumber cahaya yang kuat. Jika tidak dekat dengan sumber cahaya, maka kegunaan kabel fiber optik. Dan yang terakhir, dari kekurangannya, untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran pengiriman data melalui transmisi cahaya, maka pemasangan kabel fiber optik harus berada di luar berbelok.